Ya, strategi kita yang utama adalah edukasi ke masyarakat secara berlanjut. Kami dari Satgas Waspada Investasi dan OJK juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk jasa keuangan ini. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita banyak belum paham mengenai investasi ini. Kalau kita lihat penawaran-penawaran ini adalah penawaran-penawaran yang memang ciri khas utamanya adalah memberikan imbal hasil tinggi tanpa risiko. Oleh karena itu, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap melakukan pengecekan terhadap 2L, legalitas dan logisnya. Kalau ada penawaran-penawaran yang memberikan iming-iming hasil tinggi, akan dicek legalitasnya, izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatan usahanya. Kalau tidak ada izin, jangan diikuti. Kemudian rasional, logisnya, rasionalitas dari imbal hasil. Sekarang ini banyak sekali broker atau perdagangan forex yang ilegal yang menawarkan imbal hasil sangat tinggi. Ada yang 1% per hari, ada yang 2% per hari tanpa risiko. Nah, ini tidak logis, tidak rasional karena di dalam investasi itu ada ruginya juga. Tidak mungkin untung terus karena memang investasi itu high return, high risk. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kemudian logisnya juga tidak mungkinlah orang lain memberikan kita suatu hasil tinggi sedangkan dia sendiri tidak mempunyai penghasilan contohnya. Jadi orang yang menawarkan kita diberikan penghasilan tinggi sedangkan dia juga tidak punya uang, nah ini tidak masuk akal. Jadi masyarakat kita didik supaya lebih rasional, mengenal mengenai bagaimana menghasilkan suatu uang dari investasi. Nah, masyarakat bisa memilih sebenarnya investasi-investasi yang legal juga banyak, tergantung pada bagaimana kebutuhan masyarakat kita. Bisa juga investasi dengan dana tunai, bisa di deposito, tabungan, atau investasi saham, atau investasi di reksadana, kemudian juga bisa juga investasi aset fisik, tentunya dengan melihat pada kebutuhan masyarakat. Dan juga kalau berinvestasi, ingat harus ada legalitasnya sesuai dengan kegiatannya. Oke, efek logis dan legalitas ya Pak. Karena waktu itu kita juga pernah sharing dan cerita nih soal masalah investasi kolam lele gitu ya. Waktu itu juga sempat bahas itu nggak masuk ke dua aspek ini ya, logis dan juga legalitas. Nah sekarang justru yang berkembang yang banyak sekali ditarik, diblokir juga oleh OJK ini. Tadi Pak Tongam udah bilang soal masalah forex gitu. Nah ini apa sih yang terjadi begitu dengan investasi based on forex ini? Karena banyak banget yang terciduk tampaknya investasi bodongnya ini justru ya di forex ini karena permintaan juga atau karena apa? Atau karena tergiur keuntungan karena di masa pandemi kan biasanya pengen dapat keuntungan yang berlipat-lipat cepet nih karena kondisinya lagi seperti ini. Seperti apa nih Pak Tongam? Ya, perlu kami sampaikan bahwa bukan OJK sebenarnya, tapi Satgas Waspada Investasi. Jadi kegiatan-kegiatan penghentian kegiatan investasi legal ini tidak dilakukan OJK, tetapi Satgas Waspada Investasi, di mana OJK sebagai ketuanya. Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 13 kementerian lembaga, yang di sana ada otoritas juga kelembagaan yang lain. Misalnya ada di sana Kementerian Perdagangan, Bapepti, Kementerian Koperasi, BKPM, dan penegak hukum dari Kejaksaan, Kepolisian juga. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Satgas Waspada Investasi ini bukan OJK, tapi 13 kementerian lembaga. Nah, saat ini memang sangat marak perdagangan forex. Kalau kita lihat dari data 2020, dari 160 entitas ilegal itu 106 adalah perdagangan forex, hampir 70%. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, tujuan trading forex ini adalah untuk meraih profit dari naik turunnya nilai tukar mata uang. Kegiatan-kegiatan ini, perdagangan komoditi berjangka ini bisa dilakukan di Indonesia dengan tentunya mendapatkan izin dari Bapepti. Tetapi yang terjadi di pasar adalah banyaknya perdagangan forex yang banyak juga dari luar negeri yang punya afiliasi di Indonesia menawarkan produk-produk itu. Dan memang sangat diminati karena memberikan imbal hasil sangat tinggi. Jadi ada yang memberikan tadi 1% per hari tanpa risiko. Dan bahkan ada juga yang menawarkan robot trading juga. Ini juga perlu diwaspadai masyarakat bahwa ditawarkan tidur saja dibayar, bisa dapat untung. Nah, padahal kita ingin tahu bagaimana mungkin robot trading ini bisa mendapatkan profit tanpa ada campur tangan dari analisis ekonomi tentunya. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang perlu kita waspadai. Jadi perdagangan forex yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi adalah perdagangan-perdagangan forex yang memang tidak ada izinnya di Indonesia dan juga imbal hasilnya tidak rasional karena memberikan suatu hasil yang fix. Kalau kita lihat di perdagangan forex ini sebenarnya
mungkin bisa membuat orang cepat kaya, tapi juga bisa membuat orang kehabisan modal. Jadi tidak ada sesuatu hasil yang fix di dalam perdagangan forex ini. Ini perlu diketahui oleh masyarakat.